Ya Bu, dari diskusi kita pada hari ini mengenai pentingnya kesejahteraan bagi usia lanjut, eh, saya ada sebuah film nih Bu, gitu, yang berkenaan dengan materi kita pada hari ini. Saya akan memutarkan filmnya, tapi saya juga meminta kepada ibu-ibu untuk mengamati ataupun mencermati daripada makna yang terkandung di dalam video tersebut. Mari sama-sama kita menonton ya Bu ya. Ya Bu, itu adalah tayangan dari video mengenai usia lanjut tadi ya Bu ya. Sudah bisa menenangkan diri ya, masih ada yang bersedih-sedih, masih ada yang mewek ya. Ya Bu, sudah Bu. Untuk sedih-sedihnya kita lanjut Bu.
Jadi siapa yang bisa mengomentari mengenai makna yang terkandung di dalam video tadi? Ya? Tidak ada? Tidak ada ya? Yuk mari sama-sama kita bahas. Yang pertama itu adalah yang terkandung di dalam video tersebut. Kita harus bersabar Bu di dalam menghadapi orang yang sudah lanjut usia itu, baik itu saudara kita ataupun bahkan orang tua kita sendiri. Kemudian jangan membentaknya, jangan menghardiknya dalam arti mencelahnya Bu, dasar tuli, dasar ini, dasar itu dan sebagainya gitu. Jangan seperti itu Bu, karena mereka sangat sensitif, mereka sangat mudah tersinggung. Itu makna yang terkandung. Kemudian di dalam video tadi juga disebutkan bahwasanya mereka yang berusia lanjut terkadang ada beberapa yang mereka hanya untuk berdiri saja, mereka tidak sanggup Bu. Mereka dalam berdiri sudah membutuhkan pertolongan orang lain Bu. Nah, maka dari itu kita harus mampu untuk mengayominya Bu gitu. Dalam arti kita juga bagaimana kita dulu sih gitu. Ketika masih anak-anak, masih bayi semuanya, kita dari mulai belajar merangkak, kemudian belajar berdiri, sampai pada akhirnya kita bisa berjalan dan lari, itu tidak terlepas daripada orang tua kita Bu, tidak terlepas daripada peran mereka gitu. Mereka tidak mau kita terluka ketika kita dalam proses belajar berjalan tadi. Begitu juga kita seharusnya Bu, kita melindungi orang tua kita menyayangi orang tua kita juga melayani orang tua kita gitu. Kemudian orang tua yang sudah dikategorikan lanjut usia itu cenderung cerewet Bu. Dalam arti dia juga mau diperhatikan oleh kita. Sebagaimana layaknya kita dulu sewaktu masih kecil, kita juga suka merengek kepada orang tua kita. Kita minta mainan, kita minta ini, minta itu. Mereka dengan sabar menghadapi kita. Ya harapannya kita juga seperti itu Bu. Kemudian sesibuk apapun kita di dalam pekerjaan, maka sebaiknya luangkanlah waktu Bu, walaupun sedikit untuk mereka. Jadi itu tadilah Bu yang menjadi makna daripada video yang barusan kita tayangkan tadi Bu. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada ibu-ibu semua yang sudah berkomentar atas video tadi. Kemudian Bu, dari apa yang kita diskusikan pada hari ini, poin-poin apa saja yang bisa kita ambil daripada pelajaran hari ini Bu? Yuk, ada yang berkomentar? Tidak? Oke Bu, yang pertama itu adalah pengertian daripada lansia. Apa itu lansia? Ini Bu, menurut Undang-Undang tahun nomor 13 tahun 1998, lanjut usia adalah seorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun gitu. Akan tetapi Bu, catatan lansia yang mendapatkan bantuan adalah di usia berapa? Masih ada yang ingat? Ya, 70 tahun ke atas gitu. Jadi sebenarnya lansia itu kalau menurut undang-undang itu 60 tahun ke atas itu sudah dikategorikan lansia. Akan tetapi yang mendapatkan bantuan di dalam bantuan PKH ini adalah usia 70 tahun ke atas. Kemudian Bu, makna yang kedua adalah, ataupun poin penting yang kedua adalah memahami kondisi lansia, seperti kondisi fisik, kemudian kondisi psikososial, kemudian kondisi spiritualnya Bu. Apa itu? Mari sama-sama kita lihat ya Bu ya. Nah ini Bu, ini adalah kondisi fisik daripada lansia itu. Ini adalah kondisi fisiknya. Apa itu? Perubahan suhu tubuh, kemudian gangguan gerak akibat sendi-sendinya yang sudah rapuh gitu. Kemudian gangguan panca indera,
kemudian gangguan saluran kencing, gigi mulai goyang ataupun tunggal, kemudian muncul penyakit seperti ada Alzheimer, kepikunan dan penyakit tua lainnya ya Bu ya, yang umumnya terjadi kepada orang yang lanjut usia. Kemudian di sini juga tadi kita sudah bahas mengenai kondisi psikososial Bu, sudah kita bahas juga. Jadi saya mengulas saja poin-poin pentingnya. Yang pertama itu perubahan emosi, munculnya depresi, cemas, kemudian rasa takut, perubahan fisik dan fungsi anggota tubuh, kemudian agresif, kadang suka marah-marah gitu. Kemudian perubahan sikap dan perilakunya seperti cenderung diam di rumah, kemudian murung, melamun, kemudian ada berorientasi kepada masa lampau gitu. Kemudian hubungan dengan tetangganya kurang baik Bu, karena mungkin sifatnya memang sifat orang tua ya seperti itu Bu, karena suka merajuk, suka marah gitu. Jadi sehingga mengakibatkan hubungan dengan tetangganya kurang baik ya. Kemudian kondisi spiritual atau rohaninya Bu, apa itu? Kebanyakan yang jarang beribadah, tapi ada sebagian juga yang semakin tua semakin dia rajin beribadah gitu Bu. Kemudian kadang ada juga yang tidak tabah dalam menerima kondisi penuaan gitu. Nah itulah Bu poin-poin penting yang ada di dalam kandungan daripada materi kita pada hari ini. Akan tetapi Bu, poin yang ketiga itu adalah upaya peningkatan kualitas kesejahteraan sosial. Nah, jadi ada berapa macam peningkatan kualitas kesejahteraan sosial itu, bisa dengan cara berolahraga Bu gitu. Lansia itu untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya bisa dengan cara olahraga, seperti olahraga ringan Bu, seperti itu senam gitu, jalan sehat, kemudian dia banyak lagi olahraga ringan lainnya gitu. Jangan lansia itu kita aja bermain bola, kita aja untuk berlari, kita ajak itu bermain sepeda ya Bu ya, karena belakangan ini sudah marak sekali ya Bu ya, bermain sepeda gitu. Jangan Bu, jangan diajak lansia untuk bermain sepeda. Nah itu adalah daripada untuk peningkatan ketahanan daya tahan tubuhnya Bu. Ada juga perlu juga peranan daripada pemerintah, seperti memberikan bansos terhadap lansia yang dikategorikan keluarga miskin. Kemudian mendirikan panti atau menyiapkan panti untuk para lanjut usia yang terlantar Bu. Kemudian menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi lansia gitu. Karena lansia itu tidak bisa beraktivitas atau tidak mampu beraktivitas secara normal pada usia produktif gitu Bu. Kemudian peranan daripada keluarga itu sendiri gitu. Jadi peranan keluarga itu sangat penting Bu, memberikan kasih sayang, memberikan rasa aman kepada dirinya, terus memberikan mendengarkan cerita-cerita dari orang tua kita, semuanya kalau ada orang tua kita lansia, kemudian menghargainya sebagai orang tua gitu. Dan banyak lagi peranan keluarga di dalamnya Bu. Itu penting sekali kepada orang yang lanjut usia. Kemudian ada itu peranan masyarakat Bu di dalamnya. Apa itu peranan masyarakat? Sini sudah sama-sama kita bahas juga tadi. Namun kita mengulang lagi ya Bu ya. Nah ini peranan masyarakat terhadap lansia, yaitu kerjasama dengan puskesmas, kemudian menggalang pertemuan lansia yang rutin itu bagi lansia yang masih produktif ya Bu ya. Kemudian membantu penguatan keluarga yang menghadapi lansia bermasalah, kemudian merujuk ke lembaga yang terkait jika menemukan lansia bermasalah atau mendapatkan kekerasan, dan banyak lagi Bu peran serta masyarakat di dalamnya gitu Bu. Kemudian ada beberapa tambahan
yang mau saya tambahkan mengenai poin penting daripada lansia itu tadi, Bu. Jadi lansia itu bukan merupakan beban, Bu, bagi kita. Kalau kita mempunyai orang tua yang sudah tergolong lansia, itu bukan merupakan beban, Bu. Lansia itu adalah gambaran kita di masa yang akan datang. Artinya apa, Bu? Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai nantinya, Bu. Jadi apa yang kita berikan atau perlakuan apa yang kita berikan kepada orang tua kita, itu bisa menjadi tolak ukur, bisa menjadi gambaran bagaimana kita nanti di masa yang akan datang, Bu. Gitu. Jadi lansia itu bukan beban, akan tetapi lansia adalah gambaran kita di masa yang akan datang. Kemudian berikan dukungan dan semangat agar lansia itu bahagia dan berkarya, Bu. Jadi apapun yang dilakukannya kita jangan membatasi, Bu, selagi itu tidak membahayakan, tidak merugikan bagi dia gitu. Itu ya kita biarkan saja, Bu, gitu, agar dia bahagia dan berkarya atas itu gitu. Kemudian moto kita adalah lansia Indonesia harus sehat dan bahagia. Itu adalah moto kita. Moto kita adalah lansia Indonesia itu harus sehat dan harus bahagia. Jadi inilah materi kita pada hari ini, Bu. Jadi apa yang kita pelajari hari ini kira-kira bermanfaat nggak, Bu? Ya, bermanfaat ya, Bu, ya. Ya, mudah-mudahan yang kita pelajari ini bermanfaat, dan yang saya harapkan apa yang kita pelajari hari ini mampu kita terapkan di kehidupan kita, Bu. Ketika kita menghadapi orang tua kita, seumpamanya ada yang masih ada ya, Bu, ya. Ketika orang tua kita masih ada, kita wajib, Bu, menyayanginya gitu, memperlakukannya dengan baik gitu. Jadi setelah kita mempelajari ini, jika ini bermanfaat, ya saya harap juga bermanfaat, maka kita harus sama-sama mempraktikkannya di rumah ya, Bu, ya. Sepakat? Sepakat? Ya, Bu. Ya, kita sepakat untuk menerapkannya di rumah ya. Kemudian setelah mengetahui atau kita belajar mengenai lansia ini, ada baiknya Ibu bercerita kepada keluarga di rumah ya, Bu, ya, kepada suami, kepada anak-anak, ataupun kepada tetangga kita mengenai apa yang kita dapat pada hari ini. Jadi sampai di sini dulu lah pertemuan kita pada hari ini mengenai apa, Bu? Ya, kesejahteraan lanjut usia, Bu, ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah menyediakan tempat, kepada ibu-ibu semua yang sudah mau hadir di pertemuan bulanan kita pada bulan ini ya, Bu, ya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.